kebenaran yang sebenar-benarnya itu bisa tersortir. Nah, dalam Neuro-linguistic programming, di mana kebenaran bisa tersortir? Nah, ada unsur-unsurnya, yaitu deletion, generalization, dan distortion. Jadi, apa yang kita lihat dalam hidup ini bisa saja salah. Ketika kita dan orang lain itu melihat objek yang sama, tetap saja di antara kita itu memiliki penilaian yang berbeda, rasa yang berbeda, cara menghadapinya, lalu pemilihan keputusan-keputusannya juga berbeda, dan itu akan menghasilkan tindakan-tindakan yang berbeda. Oleh karena itu, apa-apa saja yang ada di pikiran kita itu belum tentu realita, sama sekali belum tentu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Kembali lagi pada pembelajaran pada hari ini. Kita akan belajar tentang Neuro-linguistic programming, lalu juga tentang being an observer, juga positivity, negativity, dan banyak lainnya. Pertama-tama mengenai Neuro-linguistic programming, dasar dari pemikiran manusia itu selalu melakukan sortir. Jadi semua informasi yang masuk ke dalam pikiran kita, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, apa yang kita kecap, itu sebelum membentuk sebuah pemahaman, di situ ada filter-filternya. Dan filter-filter itulah yang akan mereduksi apa yang senyatanya. Filter ini membuat informasi yang masuk ke dalam pikiran kita itu akan menjadi berbeda gitu, dari kenyataan yang sebenarnya. Ketika pikiran kita memaknai fenomena itu akan menjadi peta atau map di pikiran kita. Maksudnya gimana sih? Contohnya, Indonesia dengan peta Indonesia itu tidak akan pernah sama, walaupun peta Indonesia dapat memberikan gambaran, namun tetap saja bukan kenyataan yang aslinya. Jadi, sementara realita ataupun wilayah yang sebenarnya itu tidak akan sama dengan peta. Contohnya lagi itu orang-orang atau kita ketika berusaha memahami suatu kitab suci. Nah, kitab suci dengan apa yang kita pahami tentang kitab suci yang ada di kepala kita itu pasti berbeda. Gitu. Jadi, esensi dari kitab suci itu sendiri dengan apa yang kita pahami tentang kitab suci itu pasti berbeda. Gitu. Kenapa bisa begitu? Karena di dalam pikiran manusia itu pasti ketika kita membaca isi kitab suci itu kita menambahkan penafsiran individual, dan belum lagi ditambah pengalaman-pengalaman di masa lalu. Contohnya orang yang ini, kita dengan orang lain itu membaca kitab suci yang sama, tapi orang lain belajar tentang kitab suci ini ke guru yang A, dan kita belajar dengan guru yang B, itu pasti penafsirannya sudah berbeda. Jadi pemahaman kita tentang kitab suci, walaupun kitab suci itu sama, tapi penafsiran dan pemahaman kita berbeda. Disinilah penafsiran individual seseorang itu sangat mempengaruhi pikiran. Tentunya kebenaran yang sebenar-benarnya itu bisa tersortir. Nah, dalam Neuro-linguistic programming, di mana kebenaran bisa tersortir? Nah, ada unsur-unsurnya, yaitu deletion, generalization, dan distortion. Jadi apa yang kita lihat dalam hidup ini bisa saja salah. Ketika kita dan orang lain itu melihat objek yang sama, tetap saja di antara kita itu memiliki penilaian yang berbeda, rasa yang berbeda, cara menghadapinya, lalu pemilihan keputusan-keputusannya juga berbeda, dan itu akan menghasilkan tindakan-tindakan yang berbeda. Oleh karena itu, apa-apa saja yang ada di pikiran kita itu belum tentu realita, sama sekali belum tentu. Seperti contohnya, orang dewasa itu kalau melihat banjir itu dia pasti langsung akan panik, akan mikir, aduh ini mobilnya kerendam, rumah saya kerendam. Jadi melihatnya itu seperti suatu musibah. Nah, berbeda dengan anak kecil. Kalau anak-anak kecil itu bisa saja melihat banjir, wah seru banget nih, udah kayak wahana di kolam renang gitu, malah buka baju, malah berenang. Jadi yang berbeda, anak kecil melihatnya have fun, tapi orang dewasa itu melihatnya sebagai musibah. Padahal objeknya itu sama-sama banjir. Dalam kehidupan itu dalam pikiran kita itu peta, bukan wilayah yang sebenarnya. Dalam proses sebelum pemikiran atau pemahaman itu menjadi map di pikiran, proses pertama masuknya informasi berawal dari sebuah panca indera.
Lalu, informasi itu akan diproses menjadi pengalaman internal atau representasi internal. Tapi sebelum diproses menjadi pengalaman internal, pikiran dan perasaan itu memiliki beberapa lapis filter. Nah, itu dia, di input, lalu diproses, lalu ada output. Outputnya apa? Outputnya berupa behavior, action, dan response. Kita membahas tentang unsur-unsur si Neuro-Linguistic Programming ini. Yang pertama ada deletion. Apa sih deletion itu? Nah, deletion itu maksudnya ada informasi yang masuk ke dalam pikiran kita, tapi kita hapus dari wilayah yang sebenarnya. Contohnya, dalam peta itu kan ya hanya gambar pulau-pulau saja, kita nggak akan menggambar mobil-mobil di jalanan, atau rumah-rumah kecil di sepanjang jalan gitu kan, dan banyak bagian-bagian yang tidak terlalu penting gitu ya, kita hapus dari peta tersebut. Begitu juga dengan pikiran kita ini bagaikan map ya kalau di dalam pemikiran seperti ini. Seperti kita ketika kita melakukan sebuah perjalanan, kita melakukan sebuah perjalanan itu kan perjalanannya panjang, di sekeliling kita di kanan dan kiri itu ada rumah-rumah, ada toko, ada mobil, ada orang-orang, kan pikiran kita menganggap bahwa itu bukan sesuatu yang penting gitu. Kita hanya fokus pada tujuan kita. Dari rumah kita mau ke sekolah, ya kita hanya fokus pada sekolahnya saja, kita memandang lurus ke depan. Jadi walaupun kita lurus ke kanan dan ke kiri, kita tidak akan ingat, oh ada toko ini, ada rumah ini, ada si orang itu, ada mobil ini, kita nggak akan ingat. Karena kita menganggap bahwa itu bukan sesuatu yang penting untuk bukan sebuah informasi yang penting untuk diingat-ingat atau dimasukkan ke dalam pikiran. Kita baru akan sadar bahwa ada toko ini ya, ternyata ketika kita membutuhkan si toko itu. Jadi ketika kita hanya akan menyadari bahwa ada toko alat-alat listrik ketika kita sedang membutuhkan toko alat-alat listrik. Itu bagaikan otak kita gitu. Contoh yang lagi, ketika kita mau melaksanakan suatu ujian gitu, kita membaca materi-materi yang sangat banyak, misalnya satu buku, tapi guru kita itu hanya memerintahkan kita untuk mempelajari materi ini saja. Jadi walaupun kita sudah mempelajari satu buku itu, kita sudah membaca, pasti materi-materi yang tidak diujiankan itu akan seketika lupa, itu tidak ingat, dan hanya mengingat menghafal atau memahami materi-materi yang hanya diujiankan. Karena otak kita akan memilih informasi yang dia rasa hanya berguna bagi dirinya gitu ya, nggak berguna nggak akan diingatnya, agar pikiran tidak terbanjiri oleh informasi yang tidak berguna. Nah, tapi kan di sisi lain terkadang kita membutuhkan informasi tersebut. Lalu contoh deletion paling sederhana lagi itu ketika teman atau orang lain itu melakukan satu saja kesalahan kecil, itu otomatis kita akan lupa ribuan kebaikan yang sudah pernah dilakukan untuk kita. Itu contohnya. Lalu yang kedua itu ada generalization. Itu dimana kita mengeneralisir sesuatu informasi atau suatu objek. Contohnya ketika kita menggambar sebuah peta, itu semua jalanan itu akan digambar dengan bentuk yang sama. Padahal kan di realitanya jalanan itu ada yang berlubang, ada yang jalannya kasar, ada jalan yang mulus. Nah, kita tidak peduli dengan wujud aslinya, kita generalisir. Contohnya juga ketika padahal kita baru sekali kita tergores oleh suatu benda tajam. Nah, bisa bertahun-tahun bahkan seumur hidup itu kita mengeneralisir bahwa semua benda tajam itu berbahaya, maka saya harus menghindari benda tajam, harus berhati-hati dengan benda tajam. Itu kita mengeneralisir. Nah, mungkin untuk konteks si benda tajam ini akan bagus karena itu mempermudah proses otak kita. Itu membuat kita menjadi berhati-hati. Itu generalisir yang baik. Namun itu akan menjadi buruk jika contohnya kita mengeneralisir, kita disakiti oleh seseorang, lalu kita mengeneralisir bahwa semua orang itu buruk. Jadi semua orang itu berusaha menyakiti saya, gitu, atau berusaha memanfaatkan saya. Gitu. Nah, itu kan menjadi buruk karena kita akan seumur hidup negative thinking terhadap orang-orang, dan tentu saja itu tidak baik. Nah, lalu yang ketiga itu ada distortion. Nah, pada saat kita melihat peta, sebagian besar informasi telah berubah dari aslinya. Jalanan di peta itu menjadikan jalan di peta itu menjadikan jalan yang lebih kecil daripada jalan aslinya karena skala perbandingan. Jadi kan aslinya jalanan ini
lebarnya berapa meter, tapi tentu saja kita nggak mungkin kan bikin peta sampai bermeter-meter, itu pasti ada skalanya dikecilkan. Nah, sama halnya dalam proses berpikir, di mana kita biasanya mengkaitkan pada hubungan yang tidak semestinya, gitu, menjadikan apa-apa itu lebih kecil atau bahkan lebih besar. Contohnya, manusia itu seringkali membesar-besarkan masalah yang sebenarnya sederhana. Sebaliknya juga, seringkali menganggap sepele masalah yang sebenarnya itu masalahnya kompleks, yang sebenarnya masalahnya itu besar. Itulah contoh distorsi yang kurang tepat. Jadi kayak contohnya ketika kita melihat teman yang tidak menyapa kita langsung menganggap dia sombong, itu kan kita menghubungkan pikiran kita itu distorsi gitu, menghubung-hubungkan sesuatu yang sebenarnya tidak semestinya seperti itu. Nah, namun ada pula distorsi yang empowering, yang memberdayakan diri kita. Contohnya, ketika kita menghubungkan bahwa ketika kita mengepalkan tangan, itu menandakan bahwa kita semangat gitu. Jadi setiap kali kita mengepalkan tangan, kita selalu merasa semangat. Padahal kan tidak ada hubungannya kan, kepalan tangan dengan rasa semangat itu tidak ada hubungannya. Tapi karena distorsi yang empowering inilah, ketika kita mengepalkan tangan, kita menjadi merasa semangat. Itu distorsi ini memberdayakan diri kita. Atau ketika kita menghubungkan suara hujan, itu membuat diri kita merasa aman dan nyaman. Padahal mungkin sekilas tidak ada hubungannya sebenarnya, tapi ini empowering. Jadi ketika kita mendengar suara air yang mengalir atau mendengar suara hujan, itu kita menjadi merasa nyaman. Nah, itulah unsur-unsur dari neurolinguistic programming. Nah, sebuah kebenaran yang dicapai masih dalam wilayah pemahaman mind is map, pikiran itu adalah peta, maka kebenarannya itu setengah. Karena bagaikan map, bagaikan peta, pikiran kita itu terbatas, sangat terbatas.